Di rumah, Yuli merasakan ada yang tidak beres. Dia merasa ada roh lain di dalam rumah mereka. Akhirnya, dia menemukan arwah terikat di dalam tenda putrinya. Arwah tersebut tidak punya tempat lain untuk pergi dan terus bersembunyi di sana. Demi melindungi putrinya, Yuli dengan tegas mengusir arwah itu. Saat itu, Xiaoya keluar dari kamarnya. Ketika putrinya berjalan ke arahnya, dia tiba-tiba berhenti, lalu berjalan memutar melewati Yuli menuju sofa. Yuli sangat terkejut, menyadari bahwa putrinya bisa melihat arwah. Di taman kanak-kanak, seorang anak laki-laki berjalan menembus pintu, dan juga seorang gadis yang juga bisa melihat arwah mengikuti anak itu. Setelah beberapa saat, guru menyadari bahwa gadis itu hilang, dan ibunya diberitahu tentang kehilangan anaknya. Mereka mulai mencarinya di seluruh taman kanak-kanak. Saat melewati dapur, ibu gadis itu melihat bayangan samar melintas, lalu menyadari ada arwah yang keluar dari lemari es. Yuli dengan cepat berlari ke dapur, memeriksa ke dalam lemari es, dan menemukan putrinya di sana, namun sudah pingsan. Dia berteriak meminta bantuan, tetapi karena dia adalah arwah, tidak ada yang bisa mendengarnya. Dalam keputusasaan, Yuli berteriak memanggil nama putrinya, Xiaoya. Gadis kecil itu pun merespon sedikit, dan kakinya menyenggol pintu lemari es, yang akhirnya terbuka dan dilihat oleh seorang guru yang kebetulan lewat. Gadis kecil itu segera dibawa ke rumah sakit. Ayah dan ibu tirinya segera tiba, dan setelah melihat bahwa tanda-tanda vital putrinya stabil, mereka pun merasa lega. Namun, Yuli yang khawatir segera pergi menemui dukun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia diberitahu bahwa kehadirannya yang terlalu lama di dekat putrinya telah mempengaruhi anak itu, membuatnya bisa melihat lebih banyak arwah. Yuli merasa sangat bersalah mendengar hal ini. Dengan hati yang hancur, Yuli bersedia melakukan apa saja demi kesembuhan putrinya. Bahkan jika itu berarti, dia tidak akan pernah melihat putrinya lagi atau harus pergi ke neraka. Awalnya, dia berpikir untuk pergi setelah melihat putrinya bisa berjalan. Tapi setiap kali momen itu tiba, selalu ada harapan baru untuk melihat fase berikutnya dari pertumbuhan putrinya. Tanpa sadar, tindakannya ini justru merugikan anaknya sendiri. Merasa patah hati dan putus asa, Yuli berjalan di tengah keramaian kota, melihat begitu banyak orang bahagia di sekitarnya. Dia bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa menjadi salah satu dari mereka? Yuli merasa sangat terpukul karena harus terpisah selamanya dari suami dan anaknya. Sekarang, bahkan untuk sekadar melihat mereka pun sudah hilang. Saat dia menangis dengan putus asa, tiba-tiba abu kremasinya berkilau, dan cuaca yang semula tenang berubah menjadi badai. Di tengah musim dingin, kilat menyambar, dan salju yang turun berubah menjadi hujan es, menghantam tanah dengan keras. Seorang dukun memperhatikan cuaca yang aneh itu, dan segera menyadari ada sesuatu